Silakan Kirana. Oke, tunggu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia kelas E, Ibu Korika. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas, puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang bertemakan Desain, Analisis, dan Jabatan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 dimulai dari saya Kirana Anzara Putri, NPM 055, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, untuk itu dipersilahkan kepada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Anggreni, NPM 059. Perkenalkan, nama saya Adelina Octavia, NPM 070. Baik, saya akan membacakan beberapa rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi melalui meeting kali ini, diantaranya pembukaan, penyajian, penutup, dan untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom komentar dengan menyertakan nama NPM dan kelompok masing-masing. Bisa di next, Mbak Ade. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai elemen pekerjaan. Dalam menjalankan organisasi, desain pekerjaan sangat penting untuk menentukan tugas dan fungsi yang akan dikerjakan sampai pada mekanisme dan metode kerja. Desain pekerjaan juga mengatur pengaruh pada hubungan antara pekerjaan suatu dengan yang lainnya. Untuk menyusun desain pekerjaan, maka kita harus memperhatikan elemen-elemen dasar yang sangat mempengaruhinya. Elemen-elemen dasar desain pekerjaan ini harus dicermati pada awal penyusunan desain pekerjaan serta pada saat menyusun kembali atau merubah desain pekerjaan. Bisa di next, Mbak Ade. Nah, ada 3 elemen dasar pada desain pekerjaan, yaitu elemen organisasi, elemen lingkungan, dan elemen keperilakuan. Ketiga elemen ini memberikan pengaruh terhadap desain pekerjaan yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Yang pertama ada elemen organisasional. Elemen ini menyangkut masalah efisiensi yang artinya setiap pekerjaan harus dirancang secara efisien sehingga memberikan hasil yang maksimal dari pekerjaan yang dilakukan. Desain pengerjaan harus bisa memanfaatkan sumber daya dan waktu dalam melakukan pekerjaan. Penerobosan sumber daya dan waktu akan membuat hasil kerja menjadi kurang baik. Sebab itu, desain pekerjaan harus dibuat agar penggunaan sumber daya dan waktu bisa lebih efisien untuk menghindari pemborosan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam elemen organisasional ini, yaitu yang pertama, harus ada pendekatan mekanistik. Yang kedua, yaitu masalah urutan pekerjaan dalam organisasi. Yang ketiga, ada praktek kerja. Nah, ada yang kedua, elemen lingkungan, di mana elemen ini memiliki pengaruh bagi organisasi dalam tersedianya sumber daya manusia yang berpotensi berpendidikan maupun berpengalaman. Elemen lingkungan lainnya
juga harus memperhatikan pengaruh masyarakat sekitar yang mungkin bisa memberikan pengaruh yang baik bagi organisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, elemen keperilakuan, di mana elemen ini untuk merancang desain pekerjaan juga harus mempertimbangkan elemen keperilakuan yang merupakan sifat dasar dan karakter dari sumber daya manusia. Nah, next. Nah, pada slide ini akan disampaikan oleh rekan saya kepada Natasha, dipersilahkan. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan pekerjaan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan pekerjaan merupakan sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia atau sebuah kegiatan atau tugas yang dapat menghasilkan sebuah karya yang mempunyai nilai. Maka analisis pekerjaan merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Next. Tujuan analisis pekerjaan. Tujuan utama melakukan dari analisis pekerjaan adalah untuk menggunakan informasi khusus ini untuk menciptakan kesesuaian yang tepat antara pekerjaan dan karyawan. Untuk menilai kinerja seorang karyawan, untuk menentukan nilai tugas tertentu, dan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan suatu perusahaan. Karyawan memberikan pekerjaan spesifik itu. Analisis pekerjaan memainkan peran penting dalam rekrutmen dan seleksi, evaluasi pekerjaan, perancangan pekerjaan, memutuskan paket, kompensasi dan manfaat, penilaian kinerja, menganalisis pelatih, dan kebutuhan pengembangan, menilai pekerjaan, dan meningkatkan personil serta produktivitas organisasi. Next. Dalam manajemen sumber daya manusia, disebutkan bahwa penyelia atau spesialis SDM mengumpulkan beberapa informasi berikut melalui analisis pekerjaan. Yang pertama ada aktivitas pekerjaan, kedua perilaku manusia, ketiga mesin, perangkat, peralatan, dan bantuan pekerjaan. Yang keempat ada standar prestasi, kelima ada konteks pekerjaan, dan keenam ada persyaratan manusia. Bisa di next. Langkah-langkah utama dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, itu perencanaan SDM. Perencanaan SDM untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia, ada 6 langkah yang perlu diperhatikan, yaitu mengamati lingkungan, meramalkan permintaan tenaga kerja, meramalkan penawaran tenaga kerja, analisis kesenjangan, memprogramkan tindakan action programming, pengawasan dan evaluasi. Yang kedua ada rekrutmen pegawai. Rekrutmen ini merupakan tahap awal penambahan kekuatan power suatu organisasi. Oleh karena itu, rekrutmen harus dilakukan dengan tepat. Karena di satu sisi dapat menjadi kekuatan bagi organisasi, dan di sisi lain dapat melemahkan kekuatan organisasi itu sendiri. Ketepatan rekrutmen pegawai dapat ditunjukkan oleh adanya kesesuaian rekrutmen dengan perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai meliputi kuantitas dan kualitas pegawai yang akan direkrut oleh suatu organisasi. Setiap organisasi memerlukan rekrutmen pegawai untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga ada proses seleksi. Proses seleksi di mana proses seleksi pegawai ini merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena seleksi pegawai adalah penentuan diterima bagi pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang dipersyaratkan oleh jabatan atau pekerjaan yang lowong dan menolak pelamar yang tidak memenuhi syarat. Pengadaan pegawai melalui proses seleksi yang benar akan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan sekaligus dapat meningkatkan keunggulan bersaing organisasi. Oleh karena itu, proses seleksi pelamar perlu mendapat perhatian serius. Langkah-langkah dalam proses seleksi pegawai ada beberapa langkah dalam proses seleksi pegawai, yaitu penerimaan surat lamaran,
penyelenggaraan tes, wawancara, pemeriksaan referensi, wawasan dan wawancara atasan langsung, evaluasi medis, dan keputusan penerimaan. Yang keempat ada orientasi, penempatan, pemisahan. Orientasi karyawan itu sendiri merupakan prosedur untuk memberi karyawan baru informasi yang mereka butuhkan. Di samping itu, orientasi karyawan juga dapat membantu karyawan baru mempunyai ikatan emosional terhadap perusahaan. Jadi, orientasi adalah suatu program untuk memperkenalkan pegawai baru pada peran-peran mereka, organisasi, kebijaksanaan-kebijaksanaannya, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan pada rekan kerja mereka. Sedangkan penempatan adalah proses penugasan atau penugasan kembali pekerja untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau menempati suatu posisi baru di dalam perusahaan, bertujuan untuk menempatkan seorang karyawan pada suatu posisi atau jabatan tertentu yang dianggap pas untuk dirinya. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama kali untuk karyawan yang baru direkrut atau penugasan kembali bagi karyawan yang sudah ada. Secara umum, penempatan dibagi menjadi 3, yaitu promosi, demosi, dan transfer. Nah, untuk pemisahan sendiri merupakan suatu kondisi ketika seorang pekerja harus berpisah dengan perusahaan atau organisasi tempat bekerja. Dilihat dari penyebabnya, pemisah terbagi menjadi 3, yaitu attrition, layoff, sama termination. Dan kelima, ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan itu sendiri dapat dijabarkan sebagai pendidikan yang membantu pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya pada saat ini, seperti memperlihatkan kepada tenaga penjual yang baru mengenai cara menjual produk. Pelatih bisa dengan cara melibatkan karyawan yang sudah ada, dengan cara menjelaskan pekerjaan tersebut kepada karyawan baru atau tatap muka dalam ruang kelas selama berhari-hari atau minggu, atau kelas internet. Sedangkan pengembangan adalah pendidikan yang membantu pekerja untuk bisa melaksanakan pekerjaan yang akan diembannya di kemudian hari. Pelatihan dan pengembangan mempunyai esensi yang sama, yaitu meningkatkan keahlian dan kemampuan pekerja agar bisa berkinerja secara optimal. Next. Jenis dan sifat analisis pekerjaan. Terdapat 2 jenis analisis pekerjaan, yakni analisis pekerjaan tradisional dan analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil. Yang A, analisis pekerjaan tradisional. Model tradisional ini hanya mencari informasi sekitar 2 aspek, yaitu tanggung jawab, merinci unit organisasi kepada suatu kedudukan, harus bertanggung jawab, harus tunduk kepada pengarahan dan bagian pengendalian pelaksanaan. Yang kedua ada kewajiban umum dari seorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Dan yang B, analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil. Analisis pekerjaan jenis ini berasumsi bahwa uraian pekerjaan yang akan menjadi lebih bermanfaat jika uraian pekerjaan tersebut memperjelas harapan-harapan organisasi kepada para pekerja dan keterampilan antara tugas-tugas, standar-standar, kecakapan-kecakapan, dan kualifikasi-kualifikasi maksimal. Next. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Ade. Baik, terima kasih, Natasha. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan, di mana melakukan analisis pekerjaan biasanya melibatkan gabungan dari seorang spesialis sumber daya manusia, pekerja, dan penyediaan pekerjaan. Spesialis SDM atau bisa disebut dengan manajer SDM, analisis pekerjaan, dan konsultan, di mana penyediaan pekerjaan yang bisa mengisi kuesioner yang berisi aktivitas bawahan. Penyediaan pekerjaan nantinya bisa meladeni dan mengesankan kesimpulan analisis pekerjaan mengenai aktivitas dan kewajiban pekerjaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu metode yang paling populer untuk mengumpulkan data analisis pekerjaan. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu wawancara, di mana para manajer menggunakan 3 jenis wawancara
untuk mengumpulkan data analisis pekerjaan tersebut, yaitu yang pertama, wawancara individual dengan setiap karyawan. Wawancara tersebut terdiri juga dari kelompok dengan sekelompok karyawan tersebut yang memiliki pekerjaan yang sama, dan wawancara dengan satu atau banyak yang mengetahui dapat mengetahui pekerjaan tersebut. Jadi, jenis wawancara apapun yang digunakan penanya harus yakin bahwa orang yang diwawancarai memahami sepenuhnya alasan wawancara, karena ada kecenderungan bahwa wawancara adalah bentuk dari penilaian benar atau salahnya yang menjadi evaluasi efisien. Yang kedua yaitu kuesioner. Sebelumnya harus menentukan bagaimana struktur kuesioner dan pertanyaan yang digunakan. Setiap karyawan harus mengisi satu dari kemungkinan ratusan kewajiban atau tugas khusus. Orang tersebut diminta untuk menunjukkan apakah melaksanakan setiap tugas dan berapa lama waktu yang digunakan. Menggunakan kuesioner adalah cara yang cepat dan efisien, namun mengembangkan dan mengujinya dengan meyakini pekerjaan memahaminya bisa menjadi mahal dan memakan waktu. Yang ketiga yaitu observasi, di mana pendekatan yang dilakukan adalah mengamati pekerjaan selama siklus pekerjaan berlangsung dan mencatatnya. Kemudian mengakumulasi informasi dari hasil wawancara dengan pekerjaan lalu memintanya untuk menjelaskan hal yang tidak dipahami dan aktivitas yang tidak diamati. Jadi, pengamatan dan wawancara juga dapat dilakukan secara simultan. Yang terakhir yaitu catatan laporan partisipan, di mana pendekatan ini dilakukan dengan menanyakan kepada pekerja untuk menyimpan sebuah catatan laporan tentang aktivitas yang mereka lakukan beserta waktunya. Ini dapat menghasilkan gambaran yang lengkap tentang pekerjaan, khususnya saat ditambahkan wawancara dengan pekerjaan yang penyediaannya meskipun karyawan mungkin membesarkan atau mengurangi aktivitas lainnya. Namun, sifat yang secara rinci dan kronologis dari laporan cenderung untuk mengurangi masalah ini. Untuk selanjutnya yaitu mengenai klarifikasi pekerjaan atau job classification paling sering dilakukan secara formal di perusahaan besar, lembaga pemerintah, bahkan di universitas pun. Job classification adalah sebuah metode atau sistem untuk menentukan dan mengevaluasi tugas, tanggung jawab, tingkat tugas secara objektif dan akurat di dalam lingkungan pekerjaan. Jadi, job classification mengharuskan penempatan setiap pekerjaan ke dalam kategori berdasarkan kesamaan yang dimana setiap pekerjaan masuk ke dalam kategori yang paling mirip dengannya. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai studi kasus. Pada suatu fenomena, mengenai analisis jabatan yang dilakukan pada salah satu perusahaan di daerah Surabaya. Untuk itu diperlukan rekonstruksi pada deskripsi pekerjaan atau job description yang memberikan yang pertama yaitu informasi berkenaan dengan tugas-tugasnya. Selain itu, di analisis ini menghasilkan dokumen deskripsi dan persyaratan jabatan dan pengawasan umum yang lebih detail dari dokumen sebelumnya. Jadi, dokumen tersebut memiliki manfaat bagi pemangku jabatan yakni tugas pengawasan umum dan menjadi lebih maksimal dan menjadi lebih fokus dalam menjalankan tugas yang dilakukan selama tidak tumpang tindih dengan jabatan yang lain. Selain itu, menurut Kepala Satuan Pengawasan Intern selaku atasan pemangku jabatan, dokumen deskripsi pekerjaan yang baru akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap standar operasional produser
atau bisa dibilang sebagai SOP dan menjadi acuan untuk menjalankan tugas sehari-hari pada jabatan pengawasan umum. Yang kedua yaitu kewajiban-kewajiban. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Tujuan utama melakukan analisis pekerjaan adalah untuk memberikan informasi khususnya agar menciptakan kesesuaian yang tepat antara pekerjaan dan karyawan. Untuk menilai kinerja seorang karyawan, untuk menentukan nilai tugas tertentu, untuk menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan di suatu perusahaan. Jadi kurangnya memberikan spesifik pekerjaan pada karyawan di suatu perusahaan yang berada di Surabaya, maka dari itu analisis pekerjaan memainkan peran yang sangat penting dalam bidang yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Yang kedua yaitu evaluasi pekerjaan. Yang ketiga yaitu perancangan pekerjaan. Dan yang keempat yaitu memutuskan paket kompensasi. Yang kelima yaitu penilaian kinerja, dan yang terakhir yaitu menganalisis pelatihan dan kebutuhan. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Ade dan Mbak Natasha atas penjelasannya tadi. Nah, sekarang kesimpulannya. Demikian yang dapat disampaikan bahwa analisis jabatan atau pekerjaan penting dilakukan sebelum diadakan perekrutan tenaga kerja. Untuk meraih kualitas kerja yang tinggi, organisasi harus memahami dan menyerasikan permintaan kerja dan individu. Hal ini disebut analisis jabatan atau analisis pengetahuan pada susunan kepegawaian, pelatihan, penilaian kerja, dan kegiatan sumber daya lainnya. Jadi dalam manajemen atau strategi pekerjaan, salah satunya adalah desain pekerjaan, di mana hal ini sangat diperlukan karena dengan desain dapat meningkatkan position dalam bekerja. Secara psikis dapat menambah semangat dan mengurangi rasa bosan yang dapat menunda dan menghambat pekerjaan itu terbengkalai. Oke, next. Wah, tidak terasa sudah di penghujung presentasi. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memperhatikan kami pada saat presentasi, dan terima kasih banyak untuk Ibu Korika yang sudah menuntun kami di materi pada presentasi ini. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kami berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika materi kita ada kurangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa tulis nama, nomor NPM, dan perwakilan dari kelompok mana. Saya Kirana Azhara Putri, perwakilan dari kelompok 2, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.